Halo, Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Halo wabarakatuh. penonton yang di rumah, yang lagi di rumah, jangan lupa Iya, kalau misalnya keluar pakai masker ya. Kalau musim hujan jangan betul, keluar dulu. wajib pakai masker. Karena pada tahun 2020 ini banyak sekali bencana ya. Dari Betul, dari mulai pandemi. corona, Nah, pandemi corona, terus bencana-bencana juga sampai sekarang tuh masih gak ada hentinya ya, masih banyak. Gak kalau bisa disebutin juga satu-satu karena saking banyaknya di kalian juga tahun yang 2020 ini ya. di rumah udah pada kesel kan di rumah terus kan. Sama saya juga. Saya juga sama, Saya sudah ingin jenuh. keluar tuh. Tapi dengar-dengar sih PSBB tuh diperpanjang lagi ya. Gak cuma di Oh Jakarta ya? doang kan. Mm-mm. Iya, Di Bandung. dengar-dengar Bandung juga ya, kota Bandung juga sudah mulai PSBB lagi kalau nggak salah ya. Waktu kemarin long weekend juga kan Gubernur Jawa Barat melarang warga Jakarta ke Bandung lewat puncak. Makanya diadain rapid test di situ. Nah, Tapi ada juga sih beberapa masyarakat yang masih ngeyel untuk datang ya. banyak pasti sih. Banyak ya, pasti banyak ya. Karena kita udah hampir 7 bulan lebih ya. 8 deh, kalau nggak salah hampir 8 bulan ya dari mulai Februari. Ya semoga segera berakhir ya semua pandemi dan juga bencana. Amin. Karena kita juga udah jenuh ya dengan adanya pertemuan gini ya, maksudnya PSBB terus kayak diam di rumah selama beberapa bulan, gak bisa keluar, itu udah bener-bener jenuh, udah bener-bener. Kamu juga kan, Pan? Pokoknya yang di rumah jangan diem aja, tetap harus aktivitas olahraga kalau bisa ya. Olahraga itu penting, betul. Supaya sistem imun juga tinggi gitu, nggak kalah sama penyakit. Yeah. Kita langsung masuk aja. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Kita di sini udah punya 3 orang pemateri nih. Sebelumnya kita undang dulu kali ya. Di Bandung sendiri udah ramai itu jalanan tuh. Di Bandung, apalagi kemarin long weekend, Bandung macet sekali dan beberapa hotel di Bandung juga dan tempat wisata juga di Bandung juga pada penuh karena mungkin orang-orang udah nggak sabar ya, udah nggak tahan untuk liburan, untuk berkunjung gitu. Di villa-villa Lembang juga udah rame. Iya, di Villa Lembang hampir semua villa penuh juga. Tapi semoga aja di villa-villa itu menerapkan protokol kesehatan. Betul, itu yang paling utama, yang paling penting. Jadi nggak menyebar luas lah pokoknya, semoga hilang. Nah di sini kita udah kedatangan tamu undangan lah kalau misalnya bisa dibilang lah. Kita kenalin satu-satu nih, dia. Ada siapa? Ada Yudi Rosyadi. Halo teman-teman. Yudi Rosyadi ini berkuliah di Universitas Pasundan dengan jurusan Ilmu Komunikasi dengan angkatan 2020 kelas F. Ya, betul sekali. NPM 202050294. Iya, betul sekali. Oke, ada juga Abi ya, kuliah di Universitas Pasundan juga, terus angkatan 2020 kelas F, jurusan Ilmu Komunikasi juga, dan dengan NPM bisa tolong disebutkan Abi karena saya NPM saya 2020500304. Oke. Ada juga satu lagi. Halo semuanya. Sama berkuliah di Universitas Pasundan juga. Dia jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 di kelas F dengan nomor NPM 202050286. Oke, udah udah semua ya. Di sini ada pemateri gini, temanya apaan sih? Temanya itu ada tema presidensial
ya, sistem presidensial dan juga sistem parlementer ya. Oke, baik, kita langsung aja. Kita kasih pertanyaan kepada Abi, pengertian sistem presidensial. Nah, untuk yang pertama nih ya, sistem presidensial. Kalau untuk sistem presidensial sendiri, definisinya adalah sistem yang dimana badan legislatif dan eksekutif itu memiliki peran yang independen ya. Nah, sistem presidensial ini juga tidak mengenal adanya lembaga supremasi tertinggi atau bisa dikatakan negara yang menganut sistem presidensial ini adalah negara separation of power. Jadi di negara ini pemegang kekuasaan itu dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi begitu Irfan dan Fadila. Baik. Kedengarannya belum terlalu rumit ya, masih bisa dimengerti ya. Di kita tuh ada tiga kekuasaan ya. Nah, kita kepo nih sama pemerintahan Indonesia nih. Nah, sih jalannya pemerintahan di Indonesia tuh bisa dijelaskan gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Irfan dan Dila. Jadi simpelnya, sistem pemerintahan Indonesia itu dibagi menjadi 3 orde. Yang pertama itu ada orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Untuk sebagai catatan, orde lama itu pemimpinnya Soekarno, yang kedua ada orde baru dipimpin oleh Soeharto, dan yang ketiga adalah orde reformasi yang dimulai dari zaman B.J. Habibie sampai sekarang Presiden Joko Widodo. Itu kurang lebih. Oke, tadi ada Yudi udah menjelaskan jalannya pemerintahan di Indonesia itu seperti apa. Ada orde baru, orde lama, dan juga orde reformasi. Nah, untuk Dita, bisa dijelaskan nggak sih latar belakang dari orde baru? Oke, baik. Orde baru itu terjadi tahun 1996 sampai 1998. Nah, ada lagi latar belakang yang terjadinya orde baru ini. Terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang kedua, keadaan perekonomian semakin buruk. Itu inflamasinya mencapai 600%. Yang ketiga, adanya Tritula. Yang keempat, adanya turunnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno. Yang terakhir, dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, itu latar belakang dari orde baru. Baik, bisa dipahami kan teman-teman? Oh iya kan dia tadi tuh ada apa? Ada 3 ya? Masa-masa itu tuh apa sih tadi? Ada orde baru, orde lama, dan juga orde reformasi. Kita kan belum tahu tuh ya gimana jalannya pemerintahan di setiap orde-orde ini. Bisa dijelaskan jadi jalannya pemerintahan di setiap orde-orde yang ada. Dan juga jangan lupa kelebihannya ya, supaya kita tahu gitu. Oke, terima kasih kepada saudara Irfan dan Dila yang sudah mempertanyakan pertanyaan itu. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya coba merincikan tentang apa yang terjadi selama pemerintahan Indonesia mulai dari tahun 45 sampai sekarang. Simpelnya, pada tahun 45 Indonesia merdeka, sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana Soekarno menjadi kepala pemerintahan, kepala negara. Pada saat itu Bapak Soekarno dan Hatta adalah founding father bagi merdekanya negara Indonesia ini. Oleh karenanya, pemimpin bangsa pada masa itu membentuk sebuah panitia penyusun undang-undang yang biasanya dikenal sebagai PKI untuk merancang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu sayangnya BPUPKI masih sangat terikat oleh Jepang, di mana gerak-gerik dan rencana BPUPKI selalu mendapat campur tangan dari Jepang. Meski begitu, BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang dicanangkan oleh 3 tokoh, yakni Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Namun, Pancasila sendiri digunakan oleh Insinyur Soekarno, di mana 5 sila final digunakan merupakan 5 sila yang disusun secara bersamaan. Nah, lantas pada saat itu pula Indonesia menerapkan sistem presidensial seperti yang saya katakan sebelumnya. Lalu seiring berjalannya waktu, karena kondisi
politik Indonesia belum terlalu stabil setelah kemerdekaan Indonesia, karena seperti kita ketahui bahwa Belanda masih menjajah Indonesia di beberapa tempat seperti Papua, maka diadakanlah perundingan-perundingan. Salah satu perundingan yang membuat Indonesia berganti sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan parlementer adalah perjanjian di Konferensi Meja Bundar, di mana pada saat itu Belanda menghendaki Indonesia untuk mengganti sistem pemerintahannya menjadi demokrasi liberal untuk mendapatkan pernyataan bahwa Indonesia merdeka dari Belanda. Oleh karenanya, pada saat itu terjadilah perubahan dari sistem presidensial kepada sistem parlementer, di mana Soekarno hanya menjadi kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang menteri atau kabinet. Lantas, dalam kabinet demokrasi liberal terjadi setidaknya 7 pergantian, terhitung dari mulai kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali, Burhanuddin, Ali kembali, dan Juanda. Namun pada saat itu rasa-rasanya kestabilan politik Indonesia tidak tercapai, juga terbukti dengan pergantian yang cukup sering dalam kurun waktu 9 tahun. Jadi pergantian kabinet itu mencerminkan ketidaksehatan dalam sistem demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer. Oleh karenanya Soekarno mengganti kembali pemerintahan Indonesia kepada sistem presidensial, di mana pada saat itu Indonesia pun kembali ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana sebelumnya Soekarno mencanangkan bahwa Indonesia ingin mengubah sistem UUD 1945. Pengubahan UUD 1945 itu bukan tanpa alasan, melainkan ketika pada pembuatan UUD 1945 itu dalam kondisi yang tergesa-gesa. Lantas berubahlah sistem pemerintahan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, kembali kepada demokrasi terpimpin, maksudnya kembali ke sistem pemerintahan presidensial, di mana Soekarno memegang kekuasaan mutlak di Indonesia. Nah, singkatnya pemerintahan presidensial ini pada demokrasi terpimpin runtuh. Salah satunya tadi seperti yang dikatakan oleh Dita bahwa ada peristiwa G30 SPKI. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi kan Dita sudah menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan dari Orde Baru. Sekarang saya mungkin akan menjelaskan tentang kelebihan di Orde Baru itu tersendiri. Yang pertama, apakah kalian tahu nggak kalau misalkan program keluarga berencana itu merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto di zaman Orde Baru. Dan yang kedua, Presiden Soeharto pada saat itu berhasil membangun suatu perekonomian yang cukup baik pada saatnya, pada repelita kurang lebih repelita 3 atau 4 Indonesia menjadi negara percontohan sebagai negara agraris yang terbaik. Lalu seiring berjalannya waktu pula, ya seperti kita ketahui bahwa demokrasi pada zaman itu ya berakhir juga tahun 98, di mana salah satu permasalahan yang menjadi pemicu jatuhnya Orde Baru ya karena krisis moneter tersebut. Lantas kita berganti langsung ke zaman reformasi. Nah, di zaman reformasi ini dimulai pada tahun 1998. Nah, di sini juga kembali ke sistem presidensial. Trias politika berjalan rancu karena sifatnya baru pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Pada reformasi muncul setelah bangsa Indonesia dilanda krisis moneter seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah itu muncul pula krisis hukum, identitas budaya, dan kepercayaan. Lalu terjadilah pengamandemenan UUD 1945. Secara yuridis, UUD 1945 telah mengatur prinsip mekanisme perubahan konstitusi. Lantas, salah satu isi dari pasal 37 yang berbunyi untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Nah, itu kan untuk mengamandemen UUD 1945. Lantas, amandemen UUD 1945 itu pun dijalankan secara bertahap. Yang pertama, amandemen pertama tahun 99 di tanggal 19 Oktober, yang kedua amandemen kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga 10 November tahun 2001, dan yang keempat 10 Agustus 2002. Lantas itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada host Irfan dan Fadila. Terima kasih.
Oke, cukup panjang ya. Terima kasih Yudi. Sama-sama Dila dan Irfan. Iya. Irfan gimana? Kamu mengerti apa yang dijelaskan? Mengerti sedikit ya, mengerti. Kalian ya. Juga semua ya ngerti ya. Semoga ngerti ya dengan bahasa yang nggak terlalu tinggi lah. Ya. Lanjut. Nah, tadi kan Yudi sudah menjelaskan ya kelebihan dari Orde Baru itu apa. Nah, aku pengen tahu dong kekurangannya itu apa, bisa dijelaskan nggak, Dita? Oke, boleh. Nah, di masa Orde Baru ini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu semaraknya lagi heboh-hebohnya korupsi, kolusi sama nepotisme. Yang kedua, ada pembangunan tidak merata. Yang ketiga, ada pelanggaran HAM non-pribumi. Yang keempat, kritik dibungkam, oposisi diharamkan. Yang kelima, ada kekerasan untuk keamanan. Yang keenam, ada menurunnya kualitas birokrasi. Dan yang terakhir, ada pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara. Nah, itu dia kekurangan dari masa-masa Orde Baru. Nah gitu teman-teman, jadi gak cuman ada kelebihan aja ya, pasti ada kekurangan juga. Pasti. Oke, ya. Cukup ribet ya jadi pemerintahan tuh ternyata. Ya betul, tidak segampang yang dibayangkan ya. Cuman bukan nggak bakal terekspos masalah-masalah internal mungkin ya dalam pemerintahan tersebut. Nah, kalau misalnya kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem presidensial itu seperti apa sih, Abi? Nah, kita balik lagi ya ke sistem presidensial tadi. Nah, jadi tentunya sistem presidensial juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi untuk kelebihannya itu adalah salah satunya badan eksekutif menjadi lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Nah, yang kedua itu masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu ya. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu jabatan presidennya adalah 5 tahun. Nah, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya salah satunya kekuasaan eksekutif itu berada di luar pengawasan oleh legislatif. Jadi eksekutif dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Nah, yang kedua itu juga ada karena presidensial ini sistem pertanggungjawabannya menjadi kurang jelas. Seperti itu Irfan dan Dila. Ya itu dia beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, pada pagi cerah hari ini. Gimana dia? Udah masuk semua materinya? Sudah masuk dan sudah bisa dipahami sih. Oh, semoga yang di rumah juga bisa memahami ya. Betul. Saya kurang ada yang kurang gitu. Kayak ada yang belum muncul fakta-fakta unik nih. Kita punya pemateri fakta-fakta unik. Tapi berkaitan dengan tema hari ini juga ya. Nah, ini dia udah join nih. Halo Alia. Halo Alia. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kakak-kakak? Di sini alhamdulillah juga sehat. Cuman cuaca di sini lagi mendung ya. Semoga di sana keluarga sehat semua ya. Iya. Udah sarapan belum Alia? Alhamdulillah udah. Semangat dong ya. Harus semangat ya. Alia berkuliah di Universitas Pasundan ya, dengan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 kelas F. Dan nomor NPM 202050296. Alia bakal membawakan fun fact apa nih? Ya. Di sini saya bakal menyampaikan sebuah fun fact atau fakta menarik yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Seperti kelebihan dan kekurangan sistem presidensial dan
tragedi kelam pada masa Orde Baru. Yang pertama, kekurangan sistem presidensil. Salah satunya kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Lalu yang kedua, sistem pertanggungjawabannya yang kurang jelas. Yang ketiga, karena presiden tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, maka sistem pertanggungjawaban menjadi tidak jelas. Lalu kelebihan dari sistem presidensil. Yang pertama ada badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Lalu yang kedua, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Dan yang terakhir ada tragedi-tragedi kelam di masa Orde Baru. Salah satunya diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan. Lalu ada juga pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30 SPKI yang tidak relevan. Lalu terjadi tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998. Dan hanya itu fun fact yang bisa saya sampaikan. Baik. Tampaknya cukup seram juga ya, Dil. Iya, betul. Banyak pertumpahan darah. Nggak apa-apa. Yang saya tangkep tuh, ya di pemerintahan tuh nggak gampang ya. Kira itu bakal berjalan dengan lancar. Iya. Pasti masalahnya berat-berat sih. Bukan cuma masalah dalam negeri, pasti dalam luar negeri juga ada. Betul. Jadi seluruh dunia mungkin ya kalau disebutkan. Tadi juga kan semuanya dengar ya dari materi 1, pemateri 2 sampai ke 3. Segitu kita baru ngejelasin tuh di permukaan ya. Belum Betul. sampai ke internal mungkin waktunya juga nggak cukup ya. Iya. Karena terbatas waktu juga. Kita akhiri diskusi ini untuk para pemateri on cam, silahkan. Dimohon on cam ya. Oke, Irfan. Iya, terima kasih kepada pemateri dan Terima juga kasih. pembawa materi Iya. perfect. Semoga Betul, kalian terima kasih. ya, selalu ya, pokoknya kalau Ya. keluar pakai protokol kesehatan. Betul. Baik. Tetap pakai masker Tapi dan jangan diusahakan. lupa olahraga. Ya, betul banget, betul. Makan Betul. juga harus teratur ya. Tidur Iya. juga, nah apalagi tidur nih. Sekarang kan mentang-mentang Jangan di rumah. kebanyakan tidur juga ya. Oh, benar Ya, juga, tolong. benar. Tidur juga ada waktunya ya. Tidak setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu itu tidur. Ada olahraganya juga, ada makannya juga, ya. Terima kasih juga kepada host sudah mengingatkan kami untuk hidup sehat di tengah pandemi. Ya, baik. memang itu yang utama, betul, yang utama. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan atau imun tubuh, bisa jadi ya, walaupun kita nggak kemana-mana, bisa jadi kena ya, atau misalnya terpapar virus yang sekarang lagi rame ya. Tapi semoga Ya, deh betul. semuanya sehat. Amin. Amin. God bless us. Iya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Pak Sumardani dan juga Pak Andre yang sudah mempersilahkan kami untuk menjelaskan materi presidensial. Terus terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyempatkan penonton waktunya ya karena kita yang sudah menyempatkan waktunya. kita akhiri aja diskusi Kita pada akhiri. pagi hari ini. Dan nama saya Irfan Yusran sebagai Saya host. Fadila Khairunisa sebagai host juga menemani Irfan. Kami unjuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.